Jadi ya begitulah, ikhtiar saja mungkin ya. Saya langsung saja ya, slide-nya agak banyak sebenarnya. Jadi kita ke tata cara penulisan visum. Jadi pokoknya intinya visum itu kewajiban dokter yang untuk kompetensi dokter spesialis forensik itu hanya ke yang PLPD ya atau periksa dalam. Kalau periksa luar itu semua dokter yang pertama kali menangani atau sempat pegang pasien yang dimintakan visum, dialah yang bertanggung jawab membuat visum tersebut. Bukan dokter yang menerima suratnya ya, tapi dokter yang sempat pegang atau sempat periksa pasiennya. Kemudian kalau memang ada beberapa dokter yang sempat pegang pasien, bisa visum itu hasil dari kombinasi keterangan dari beberapa dokter tadi ya. Kalau saya di UGM dulu ada komite hukumnya, jadi rembukan bikin visumnya, tidak hanya satu orang. Fungsi visum di sini sebagai alat bukti untuk proses peradilan. Jadi karena customer kita orang awam ya, maksud saya orang awam bukan orang medis, maka bahasanya kita sesuaikan dengan customer kita tadi. Ya dari asal katanya visum et repertum itu dari visi dan referta. Visi melihat dan referta artinya yang dilaporkan itu yang dilihat. Melihat di sini kita perluas lagi, maksudnya yang kita periksa, entah itu kalau masih hidup pakai stetoskop silahkan, atau apalah semuanya, pokoknya hasil pemeriksaan kita dituangkan dalam bentuk laporan yang dalam bentuk format visum tadi. Bisa untuk dokter pemerintah atau dokter swasta dan sebagainya, di mana si penyidik memintakan, dokter itulah yang berkewajiban membuat visumnya. Ini sistematika, mungkin sebagian rekan-rekan sudah tahu bahwa awal itu ada pembukaan, yang kedua pendahuluan, pro justisia, pendahuluan ini memuat identitas peminta, surat permintaan, pemeriksa dan korban, tempat pemeriksaan, waktu dan macam pemeriksaan, kronologis peristiwa berdasarkan surat. Ini bisa lihat contohnya, mungkin rekan-rekan bisa googling di internet, materi saya nanti saya sharing. Saya cuma meningkatkan ke kronologis peristiwa berdasarkan surat. Di pendahuluan ini sifatnya adalah objektif administratif. Jadi yang dituangkan di sini yang berdasarkan surat penyidik, bukan atas anamnesa atau pemeriksaan kita, tapi sama persis dengan hasil pemeriksaan penyidik itu yang kita tuangkan. Meskipun setelahnya kita tahu bahwa pemeriksaan hak surat permintaan penyidik itu ada yang salah, tetap kita tuangkan berdasarkan surat permintaan penyidik tadi. Masalah nanti ada ralat, harus diperbaiki dulu surat permintaan penyidiknya, baru kita koreksi nanti yang pendahuluan ini, di bagian pendahuluan ini. Kemudian bagian pemberitaan ini sifatnya objektif pemeriksaan ya, objektif medis. Ini yang kita tuangkan hasil pemeriksaan kita. Tadi objektif administratif, ini objektif medis. Karena disinilah yang pengganti barang buktinya. Tapi bukan berarti bagian 1 dan 2 tadi tidak penting ya, karena mungkin ya pada beberapa kasus yang pengacaranya pintar, nomor 2 tadi bermasalah ya, atau nomor 1 bermasalah, tidak ada gunanya kita nanti yang nomor 3 ini kita benar ya, bisa saja nanti dianulir gara-gara yang bagian 1, bagian 2 salah. Kemudian terakhir kesimpulan, ini sifatnya subjektif medis, merupakan hasil interpretasi dokter secara medis. Contoh ya, pada saat di bagian pemberitaan atau isi kita tulis misalnya keluar darah dari hidung, lubang hidung, lubang telinga, dari mulut, terus di kesimpulan kita bilang terdapat patah tulang dasar tengkorak, seperti itu. Di kesimpulan bisa saja demikian. Masing-masing dokter punya bahasanya sendiri berdasarkan keilmuannya.
Kemudian kelima, ini penutup, redaksi kalimatnya ada beberapa versi, ini salah satunya saja, berdasarkan keilmuan dan sumpah atau janji serta sesuai undang-undang hukum acara pidana, kemudian ditambah tanda tangan, nama dokter dan cap instansi yang bersangkutan. Kaidah umum penulisan visum diketik di atas kertas berkepala surat instansi pemeriksa, mungkin di rumah sakit Balangan, ada nomornya, ada tanggalnya, di bagian kiri atas dicantumkan pro justisia. Kemudian tadi ya, sifatnya objektif medis dan dapat dipertanggungjawabkan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, hindari penggunaan singkatan dan bahasa medis atau istilah asing. Sebenarnya kita baru boleh memeriksa seseorang itu kalau hidup ya atas izin yang bersangkutan. Jadi saya sedikit menyinggung masalah informed consent ya. Informed consent penting sekali, juga termasuk pada saat kita membuat visum et repertum. Pada saat kita memeriksa korban hidup, mereka masih mempunyai hak sebagaimana hak pasien ya, berhak untuk mengizinkan, berhak juga untuk menolak pemeriksaan. Sedangkan untuk jenazah, ini biasanya dimintakan ke keluarga. Tetapi karena ini untuk kepentingan pengadilan, terutama kalau misalnya ini masalah kriminal ya, apalagi yang dicurigai adalah misalnya pelakunya atau ada keterlibatan keluarga, polisi bisa bersikeras untuk melakukan menginstruksikan kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan visum et repertum meskipun keluarga tidak setuju ya, atau si pasien tidak setuju. Tetapi selagi masih, apalagi pasiennya hidup, mereka masih punya hak untuk menolak pemeriksaan. Nanti kita bahas lagi nanti untuk pasien hidup di visum hidupnya. Hindari coretan, tidak ada tempat kosong pada kalimat seperti pada penulisan akte notaris. Hal-hal tertentu dinyatakan dalam bentuk huruf. Kenapa jadi huruf? Karena kalau angka, kita kalau mudah ya memanipulasi angka atau salah ketik angka ya. Jadi hendaknya dieja, ditandatangani dan diberi nama jelas pembuatnya dan stempel instansi pemeriksa. Karena visum ini erat kaitannya dengan trauma, kita melaporkan luka ya. Jadi penting sedikit saya singgung masalah luka, pembagian luka secara general, itu ada trauma mekanik, trauma fisik, dan trauma kimia. Paling sering yang dimintakan visum itu adalah trauma mekanik ini, baik tajam, tumpul, maupun yang balistik ya, atau tembakan senjata api. Kalau tajam ini termasuk luka iris, luka tusuk, luka bacok. Bisa kita bayangkan iris ini biasanya memanjang, tusuk ini ke dalam senjatanya ya, arah senjatanya, dan bacok ini dengan kekuatan. Jadi biasanya bacok ini dengan biasanya ditandai dengan ikut adanya dampak di tulangnya. Hati-hati pada bagian kepala yang keras ya, ada pengecualian, kadang seperti luka iris ya, karena lebih panjang daripada dalam, padahal itu luka tusuk. Karena memang permukaan kepala ya, itu langsung dari kulit tipis sekali, ototnya langsung ke tulang tengkorak, jadi mungkin tidak dalam meskipun itu luka tusuk. Kemudian trauma tumpul, itu ada memar, lecet geser, ada lecet tekan, robek, dan patah tulang. Mungkin di beberapa textbook itu ada istilahnya berbeda-beda, tapi kalau saya mengajarkan kepada anak didik saya, itu kami bagi seperti ini saja. Jadi disepakati istilahnya ada memar, lecet geser, lecet tekan, robek, dan patah tulang. Trauma fisik bisa suhu, listrik, petir, auditorik, radiasi, dan tekanan. Trauma kimia bisa trauma asam, basa, dan intoksikasi atau keracunan. Di deskripsi tata tulis itu harus lebih spesifik ya, ini ya pembahasan lebih spesifik. Saya mungkin sekilas saja ya, jadi sikap jenazah, ini kalau jenazah ya agak detail. Mungkin nanti kalau ada yang ingin diskusi saja masalah ini saya skip saja ya.
Nah, untuk deskripsi luka mungkin tidak ada bedanya antara jenazah dengan yang hidup ya, terutama yang paling penting bagi customer kita ya, orang awam sih paling penting itu mungkin adalah regionya yang spesifik kita gambarkan. Misalnya di kepala, itu kepala bagian mana? Depan kah, belakang kah, samping kiri kah, samping kanan kah, atau bagian wajahnya kah? Atau misalnya pas di samping cuping hidung kanan kah, atau di sudut mata kiri sebelah dalam, atau di sebagainya. Semakin spesifik kita sebutkan regionya, mungkin absis koordinatnya ini tidak begitu penting lagi bagi customer kita ya. Mungkin dari misalnya di tangan bagian telapak tangan kah, atau punggung tangan kah, misalnya di jari ketiga, kedua, atau di ujung di dekat kuku misalnya, di pangkal kuku, lebih spesifik, lebih bagus mengenai regio ini. Kemudian jenis luka, kalau saya lebih suka kalau jenis lukanya spesifik sekali ya, jadi tidak perlu lagi dibilang jenis lukanya tuh tajam, tumpul, luka terbuka atau tertutup. Kalau saya lebih suka lecet tekan, lecet geser, iris, tusuk, robek, dan sebagainya. Karena kalau sudah disebutkan ini hampir tergambar jelas semuanya. Apakah itu lukanya terbuka kah, tertutup kah? Kalau lecet-lecet kan ini jelas tertutup. Kalau sampai ada iris, tusuk, robek itu jelas terbuka. Atau misalnya kalau misalnya kita tahu ini gambaran luka akibat senjata tajam, misalnya luka iris, tusuk, dan bacok itu saja senjata tajam, tidak perlu lagi kita menyinggung masalah jembatan jaringan, karena jelas kalau trauma tajam tidak ada jembatan jaringannya. Begitu juga sebaliknya kalau trauma tumpul pasti ada jembatan jaringannya, jadi tidak perlu disinggung lagi kalau sudah jenis lukanya spesifik seperti ini. Kemudian karakteristik luka, ini yang perlu ya, arah lukanya ke arah mana, sudut luka tajam tumpulnya ini terutama untuk luka tusuk ya, penting sekali. Arah luka ini untuk luka lecet geser misalnya, atau arah bacokan ya, atau arah irisan, ini penting ya. Kemudian warna luka juga penting. Warna luka ini untuk menggambarkan usia lukanya. Contoh ya, misalnya pasien KDRT, misalnya dia mengaku, misalnya ibu-ibu datang mengaku telah dipukul suaminya di pipi sebelah kanan. Kemudian beliau menyodorkan pipi beliau sebelah kanan. Oh, kalian lihat ada bengkak warna kemerahan. Itu artinya lukanya masih baru ya. Kebetulan kalian lanjutkan pemeriksaannya ke bagian tubuh yang lain, ternyata ada bagian tubuh yang lain yang warnanya ada bercak warna kehijauan, kekuningan. Kalian bisa mengembangkan pertanyaannya, apakah sebelumnya terjadi kekerasan juga, mungkin bisa ditanyakan seperti itu. Karena warna luka misalnya kuning, hijau, itu bisa juga adalah bekas memar lama ya. Warnanya berubah menggambarkan usia lukanya ya, atau umur lukanya. Kemudian dasar luka ini penting untuk menggambarkan, sebentar ya. Dasar luka ini penting untuk menggambarkan tingkat keparahannya ya. Hanya sampai kulit sajakah, atau sudah tembus ototkah, atau sampai tulangkah, atau rongga perutkah, atau rongga dadakah. Jadi ini tingkat keparahannya ya. Kalau misalnya luka-luka lecet sama memar itu tidak perlu mungkin dasar lukanya, karena jelas itu baru sampai kulit, tidak mungkin lebih dalam daripada kulit. Kemudian bentuk luka ini sangat penting untuk arah-arah luka yang arah serangannya hampir tegak lurus ya, atau tegak lurus. Contoh luka tusuk itu penting sekali bentuk lukanya untuk kita menggambarkan tadi atau merekonstruksi jenis senjatanya. Luka memar, luka lecet tekan itu kan arahnya tegak lurus ya, arah serangannya. Ini penting sekali kita untuk terutama kalau trauma tajam tusuk tadi ya, untuk merekonstruksi jenis senjatanya. Dan ini kemungkinan besar juga oleh penyidik nanti dikembangkan pertanyaannya mengenai senjatanya tadi, baik sebagai keterangan ahli saja atau sebagai saksi ahli di pengadilan. Jadi penting sekali untuk menggambarkan bentuk luka, terutama untuk kekerasan yang arah serangannya tegak lurus seperti luka tusuk, memar, dan lecet tekan.
Kalau yang lain tidak begitu penting karena tidak tergambar jelas ada biasnya di situ. Kemudian kondisi lukanya kotor kah, bersih kah, atau ditemukan rerumputan kah, dan sebagainya, atau ditemukan bekas oli atau bekas aspal dan sebagainya. Ini lebih ke mengarah ke TKP biasanya. Kemudian ada tidak pembengkakan, ini biasanya untuk mengarah kira-kira luka ini terjadi kalau kami jenazah ya pada saat dia sudah mati atau masih hidup. Kalau sudah mati baru terjadi luka itu jelas tidak ada pembengkakan, warna lukanya pun tidak kemerahan, biasanya lebih pucat. Kalau luka yang diperoleh pada saat sudah meninggal, itu tidak berperan terhadap proses kematiannya karena sudah mati duluan. Ini hanya untuk luka-luka meskipun parah ya, luas gambarannya. Tetapi jika diperoleh ketika dia sudah meninggal, itu hanya berperan untuk menggambarkan kejadian setelah meninggal, apakah itu karena dendam, misalnya gemes dan sebagainya si pelaku ya, tapi tidak menggambarkan penyebab kematiannya. Kemudian yang paling penting juga termasuk adalah ukuran luka. Untuk luka-luka lecet, luka-luka memar yang hanya sebatas kulit itu hanya panjang kali lebar. Tetapi kalau lukanya sudah luka terbuka, itu perlu dalamnya digambarkan. Kalau misalnya tembus ke rongga dada, kita susah ya, atau rongga dada, rongga perut, mungkin kita susah mengukur kedalamannya. Kita bantu dengan mengukur kedalaman, kita bantu dengan sonde nanti. Kalau susah diukur kedalamannya, bilang saja ini tembus ke dada atau tembus perut ya, rongga dada atau rongga perut. Karena nanti kalaupun diukur kedalamannya pasti bias ya, karena rongga ya. Ini saya lewati saja, nanti bisa. Oh ya ini, kalau lokasi berdekatan dan sejajar bisa menggunakan aksis koordinat dari luka sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada dua luka yang sejajar, misalnya ya satu di dua-duanya di pipi kanan, saya contohkan di pipi saja biar melihat semuanya ya. Di pipi kanan dua-duanya, misalnya satu di sini, satunya 1 cm di kanannya, bisa setelah menggambarkan luka pertama, misalnya luka pertama tepat di cuping hidung kanan, kemudian luka kedua berada tepat 1 meter di samping kanan luka pertama, bisa dibilang seperti itu. Jadi tidak perlu lagi digambarkan luka kedua, aksis koordinatnya tersendiri, cukup dibilang berapa senti atau berapa jaraknya dari luka pertama, di kanannya kah, di kirinya kah, di atasnya kah, di bawahnya. Jadi seperti itu. Tapi tidak bisa untuk yang diagonal ya atau miring ya. Kalau ada beberapa luka yang tidak begitu penting, bisa digambarkan kumpulannya. Misal ya, jatuh misalnya ada beberapa banyak luka lecet geser di telapak kaki karena mungkin ada kerikil-kerikil banyak, itu bisa dikelompokkan ya penggambaran lukanya. Tetapi misalnya kalau luka, apalagi ya luka tusuk, ada beberapa itu tidak boleh ya digambarkan sebagai suatu kumpulan, tapi harus digambarkan satu-satu kalau lukanya itu sangat penting. Ini di sini kami gambarkan contohnya luas area ya, 5 kali 5 cm dengan diameter rata-rata 1 cm, seperti itu contohnya. Kemudian saya menyoroti lagi yang pertama tadi kita singgung awal-awal tadi tentang harus menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi sebisa mungkin dicari padanan katanya dalam bahasa Indonesia ya. Kalaupun tidak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia, bisa diberi keterangan di dalam kurung bahwa ini adalah apa kayak gitu yang berada, misalnya ini adalah pembuluh darah balik yang berada di samping tulang iga atau di samping tulang dada seperti itu, agar lebih jelas visum kita dibaca oleh customer kita tadi ya. Ini contoh beberapa titik penentuan aksis koordinatnya, mungkin saya lewati saja, bisa dibaca sendiri ini.
Kemudian kesimpulan ini berisi poin-poin. Poin pertama ini berisi identitas, misalnya telah diperiksa jenazah, misalnya jenazah ya, laki-laki atau perempuan, panjang badan, atau kalau orang hidup tinggi badan, berat badan berapa. Kemudian itu identitas ya, atau misalnya dicek golongan darah silakan. Kemudian pada poin 2 ini adalah biasanya nih kebiasaannya, yang di awal-awal itu adalah poin yang paling berbahaya, yang paling berperan terhadap proses kematian. Kemudian berikutnya poin yang kurang berbahaya, dan selanjutnya baru mungkin terakhir yang keempat itu ya, sebab kematian, atau ini bisa urutan 2 dari terakhir ya, sebab kematian, urutan terakhir itu adalah saat kematian. Sebelum akhir kalimat, sebelum titik, ditulis poin-poin rujukannya ya. Ini kesepakatan saja, karena kami menganggap memar ini adalah luka, maka kami menyepakati bahwa jangan ditulis bukan tidak ada kelainan, ya jangan ditulis tidak ada kelainan kalau tidak didapatkan luka dan derik tulang. Tetapi harus ditulis tidak terdapat luka dan derik tulang, karena kami hanya mengecek pada saat itu ya, terutama jenazah hanya luka dan derik tulang. Mengenai kelainan yang lain-lainnya atau patologis yang lainnya kami tidak periksa. Tanda lahir dan luka lama atau bekas luka itu tidak perlu dituliskan lagi, kecuali ada kepentingan khusus seperti identifikasi atau dicurigai ada andil dalam penyebab kematian. Contoh misalnya artis ya, ada tahi lalatnya di sini khusus, misalnya Elvi Sukaisi ya, atau misalnya Rano Karno di sini kayak gitu. Untuk identifikasi perlu disinggung masalah tahi lalat yang khas itu ya. Atau ada gingsulnya giginya, untuk identifikasi ya bisa disinggung pada saat pelaporan visum et repertum. Tapi kalau tidak begitu penting, tidak usah kita sebutkan, nanti lebih banyak kita menyebutkan letak-letak tahi lalatnya ya daripada luka-lukanya. Kemudian tato dan sebagainya itu bisa disebutkan untuk identifikasi ya. Tapi kalau tidak begitu penting, tidak apa-apa, tidak dilaporkan. Kemudian ada andil dalam penyebab kematian, misalnya ada sikatrik di dada atau sikatrik di perut, yang kalian mungkin beranggapan bahwa misalnya di dada ini bekas berdasarkan anamnesanya ini bekas operasi jantung dan sebagainya, dan kalian curiga bahwa kematiannya ini ada hubungannya juga dengan penyakit jantungnya, bisa disebutkan bekas luka tadi pada pelaporan visum et repertumnya. Ini contohnya ya, ini untuk visum jenazah, nanti yang hidup nanti saya gambarkan juga. Ini jenazah laki-laki, panjang badan 169 cm, berat badan 57 kg, golongan darah O. Terdapat jejas jerat yang melingkar pada leher depan akibat kekerasan tumpul. Jadi jangan lupa selalu akibatnya dituliskan ya, akibat kekerasan tumpul kah, akibat kekerasan tajam kah, dan sebagainya. Kemudian terdapat tanda-tanda mati lemas. Poin 3, terus poin 2 dan 3 di atas tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan kematian korban. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai permintaan penyidik. Saat kematian korban lebih dari 12 jam sebelum pemeriksaan. Jadi kesepakatan ya, kalau tidak dilakukan pemeriksaan dalam, maka sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan. Ini contoh visum jenazah ya. Jadi ini tadi pembukaan, ini nomor visumnya ya. Ini bagian pendahuluan. Yang saya bilang tadi di awal bahwa ini adalah objektif administratif ya. Ada nama penyidiknya, pangkat penyidiknya, NRP penyidiknya, jabatan penyidiknya, nomor suratnya, tanggal suratnya, kemudian dokter pelaksananya, kemudian hari dilakukan, tanggal pelaksanaan, waktu pelaksanaan, jenis pemeriksaannya, pemeriksaan luar sajakah atau luar dan dalam kah, terhadap jenazah. Nah, jenazah ini juga data jenazahnya, identitas jenazahnya ini berdasarkan surat permintaan penyidik.
Nah, saya sedikit menyinggung masalah dari kemarin karena ada dokter Adelaide kemarin bertanya masalah tanggal menanggal ya. Sebenarnya legalnya kita tidak boleh periksa orang untuk membuat visum kalau tidak ada suratnya ya. Jadi harus ada surat dulu, baru kita legal untuk memeriksa. Idealnya seperti itu. Tapi ada kebijakan karena kita ingin tujuan awalnya sih karena ingin membantu ya, baik membantu korban maupun membantu penyidik untuk mengumpulkan barang bukti ya. Kita tetap periksa, tapi mintanya mungkin kalau di Balangan secara lisan diizinkan, di tempat kami juga diizinkan. Kalau di saya dulu di UGM itu di Sarjito tetap harus ada coret-coretnya ya. Jadi tidak boleh lisan, tapi ada form kosongan ya, ada format kosongan yang harus diisi oleh penyidik. Baru nanti yang ketik harus disusulkan segera. Tapi mungkin kebijakan masing-masing instansi ya. Tapi memang wajib ada yang diketik itu ya resmi. Kemudian masalah tanggalnya. Jadi karena legalnya harusnya permintaan itu sebelum dilakukan pemeriksaan, maka paling tidak tanggal permintaannya itu harus sama dengan tanggal pemeriksaan atau sebelumnya, tidak boleh sesudahnya. Jadi ini seperti gini ya, kita ingin menolong penyidik ya, jangan sampai kita yang dipersalahkan. Kalau surat permintaan belakangan kita periksa duluan, itu kan artinya kita melakukan hal yang salah ya. Tujuannya mau menolong, malah takutnya nanti kita yang dipersalahkan. Jadi kalau misalnya penyidik mengasihkan surat dengan tanggal penyerahan surat, pada penyerahan suratnya jauh beberapa hari setelah kita periksa, sangat dianjurkan agar penyidik diminta meralat tanggalnya, agar dimundurkan tanggal pemeriksaannya. Atau ada ini tidak semua sih ya. Salah satu dosen saya dulu mengajarkan bahwa boleh tanggal pada saat penyerahan, tetapi redaksi kalimat permintaan penyidiknya itu tolong dibuatkan misalnya visum et repertum berdasarkan rekam medis hasil pemeriksaan tanggal yang tadi yang dimintanya yang lampau itu. Jadi kita bukan memeriksa ulang jenazah pada tanggal surat baru datang ya, tetapi kita menuangkan yang ada di rekam medis yang saat pemeriksaan dulu itu. Juga nanti di visum et repertumnya itu ditampilkan juga bahwa ini hasil pemeriksaan tanggal sebegini kayak gitu loh. Bisa dipahami ya sampai saat ini sampai sini ya. Oke, kita lanjut. Yang ini tadi identitasnya harus berdasarkan surat permintaan penyidik, bukan berdasarkan KTP, bukan berdasarkan keterangan keluarga atau saksi, tapi berdasarkan surat penyidik. Kalau surat penyidiknya salah, tetap saja kita tulis berdasarkan surat permintaan penyidik. Kalau ada koreksi, kita minta surat penyidiknya dirubah dulu, baru kita boleh mengubah yang ini ya, mengubah identitas korban. Kronologisnya ini juga berdasarkan surat permintaan penyidik, bukan hasil anamnesa kita. Ini kita di bagian pendahuluan ya, bukan pemberitaan masih ya. Kalau di surat permintaan penyidik tidak ada kronologisnya, ya tidak usah dituliskan ya. Kemudian kita ke bagian 3, pemberitaan atau hasil pemeriksaan ya, atau isi. Nah, yang di sini yang dituangkan hasil pemeriksaan. Kalau pada pasien atau korban hidup ya, itu ada isiannya itu anamnesa ya, entah itu anamnesa atau anamnesa ya, bisa dituliskan di bagian hasil pemeriksaan. Ini yang jenazah, keadaan jenazahnya ya.
Ini rambut, bagian tertutup rambut, dahi, mata kanan, mata kiri. Kita detail seluruh badan kita periksa ya. Karena jenazah. Berbeda dengan korban hidup ya. Pada korban hidup, kembali lagi, dia juga selain barang bukti, dia juga masih mempunyai hak sebagai pasien. Jadi korban hidup masih berhak untuk menolak diperiksa bagian-bagian tubuhnya ya. Jadi kita minta izin dulu kalau memeriksa bagian-bagian tubuhnya. Kalau tidak diizinkan, ya kita tidak boleh periksa. Kalau misalnya sangat diperlukan ya kita memeriksa bagian tubuh itu, tetapi tidak diizinkan oleh korban, maka kita berikan penjelasan ya bahwa pentingnya diperiksa ini, atau misalnya izin juga ya. Ini kan kalau jenazah kan kita foto ya setiap begitu juga yang hidup, tetapi kembali lagi kalau hidup dia mempunyai hak untuk menolak untuk difoto. Jadi kita jelaskan kerugiannya kalau tidak mau difoto apa kayak gitu loh. Kalau korban menolak setelah dijelaskan, kita kembali menyodorkan inform consent tadi ya. Kalau istilah lainnya karena penolakan inform refusal atau dia form penolakan ya. Jadi artinya dia sudah memperoleh penjelasan, jadi dia tetap menolak untuk dilakukan pemeriksaan bagian itunya atau dipoto, menolak dipoto, dia tanda tangan ya. Jadi jangan sampai kita di kemudian hari kita yang disalahkan karena tidak memeriksa bagian yang penting tersebut ya, atau tidak memoto. Ada alasannya kita dan ada bukti bahwa pasien sendiri atau keluarga korban yang menolak diperiksa bagian itunya ya. Ini tadi ya karena jenazah seluruhnya diperiksa. Ini pemeriksaan dalam tidak dilakukan berdasarkan surat permintaan penyidik karena penyidik minta pemeriksaan luar saja. Kemudian di bagian kesimpulan tadi ya contohnya, satunya telah diperiksa, tadi sudah ya contohnya kurang lebih seperti itu. Kemudian di bagian penutup, ini redaksi kalimatnya, demikian visum et repertum ini dibuat sebenarnya mengingat sumpah jabatan. Jadi ada beberapa versi ini ya, tidak apa-apa. Ini kalau dilakukan pemeriksaan dalam, tapi ini kompetensinya dokter spesialis ya. Ini kesimpulan untuk pemeriksaan dalam. Ini redaksi kalimat yang lain untuk penutup ya. Demikian visum et repertum ini dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan dan berdasarkan lembaran negara nomor 350 tahun 1937 serta Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Jadi sudah ada 3 versi ya yang saya sampaikan di sini. Ini contoh-contoh kasusnya. Ini kalau kasus gantung kurang lebih kesimpulannya seperti ini ya. Kita soroti dulu ya pemeriksaan, terutama pada kasus gantung itu leher, terdapat luka lecet tekan yang mengelilingi leher arah dari depan bawah ke belakang atas, warna kemerahan, panjang 34 cm dan lebar 1 sampai 1,5 cm. Di tepi luka lecet sebagian terdapat bula-bula kecil tidak teraba dari tulang. Di kesimpulannya identitas 1 ya, 2 terdapat tanda-tanda mati lemas. Tanda-tanda mati lemas ini mungkin saya refreshing lagi ya. Ada sianosis terutamanya pada kuku-kuku tangan, pada jari kuku jari tangan, kuku jari kaki, bibir, mungkin di gusinya juga, terus di bagian dalam kelopak mata ini ada bintik-bintik perdarahan atau tardy spot ya. Tapi hati-hati untuk bagian bibir ya, dan mukosa dalam mulut, terutama untuk laki-laki ya. Bisa saja itu bukan tanda sianosis akibat sebagai bagian dari mekanisme kematian, tapi sebenarnya bias gara-gara kebiasaan si korban yang sering merokok ya, itu bisa bias karena untuk yang sianosis tadi. Kemudian 3, yang kesimpulan terdapat luka lecet tekan yang melingkari leher akibat kekerasan pukul. Kembali saya ingatkan bahwa harus ada akibatnya ini ya, redaksi kalimatnya. 4, kelainan pada poin 2 dan 3 berhubungan dengan mekanisme kematian.
sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. 5, saat kematian diperkirakan berapa jam ya. Saya sedikit mengingatkan bahwa kasus gantung ini saya tidak menyebutkan, kami sepakat tidak menyebutkan tidak gantung diri ya. Karena kasus gantung ini hati-hati sekali karena ada kasus gantung, ada variasinya yang gantung diri itu kasus bunuh diri karena gantung atau dibunuh ya. Dibunuh ini bisa matinya karena digantung, bisa juga dibunuh duluan setelah mati baru dibikin seperti gantung. Atau misalnya gantung ini bisa juga kecelakaan ya, misalnya kerja atau apa kepleset pas ada tali kayak gitu loh. Tergantung ya, tergantung jadi gantung diri ada, digantung ada, tergantung ada, atau dibuat seperti gantung ya. Jadi hati-hati sekali mengenai kasus gantung ini. Silakan cek lagi TKP dan semua kombinasi data lah untuk kita mengarah ke cara kematian apa kayak gitu. Mohon maaf dok, mohon izin mengingatkan untuk materinya sisa 5 menit lagi kita. Oh iya. Mungkin nanti saya ke visum hidup saja ya. Ini kasus orok ada, kasus racun ada. Ini kita ke visum hidup, sudah di awal tadi saya banyak menyinggung juga tentang visum hidup. Ini ya, ini ada tinggi badan dan sebagainya. Kalau ada hasil pemeriksaan umum juga disampaikan, ini pada jenazah tidak ada tentu ya, vital ya. Ini hasil pemeriksaan contohnya. Kalau ada pemeriksaan penunjang boleh diutarakan juga. Kesimpulannya seperti ini ya, agak berbeda dengan visum meninggal ya. Terdapat luka iris pada telinga bla 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 akibat kekerasan tajam misalnya dikumpulkan jadi satu. Yang diminta penyidik itu adalah biasanya yang paling akhir ini ya. Jadi jangan takut membuat visum hidup karena sebenarnya penyidik itu lebih mencari yang kesimpulan terakhir ini aja untuk dia ini penganiayaan ringankah, sedangkah atau beratkah kategorinya. Jadi ini sudah saya singgung tadi di awal, ada banyak ya. Nah, ini redaksi kalimatnya ya. Untuk kualifikasi luka pada visum hidup, ini yang ringan, contohnya tidak menimbulkan sakit atau halangan dalam melakukan pekerjaannya. Yang sedang, ini contoh redaksinya, mengakibatkan sakit yang membutuhkan perawatan jalan selama berapa hari, misalnya disebutkan, atau mengakibatkan sakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan selama berapa hari. Ini yang sedang ya. Jadi karena ini ada bersinggungan masalah pekerjaan, juga tergantung ringan sedang, di kategori ringan sedang ini tergantung pekerjaannya. Misalnya dia pianis dengan kita biasa, orang biasa ya, misalnya kalau kita orang biasa di ujung jari itu luka tidak apa-apa, tapi misalnya kalau pianis itu sangat mengganggu pekerjaannya, atau violis ya, atau pemain biola ya, itu tergantungnya akhirnya jadi sedang. Padahal kalau kita mungkin luka di ujung tangan itu, luka sedikit di ujung tangan termasuk ringan, tapi bagi mereka bisa sedang. Kemudian jadi yang patut dihati-hatikan, misalnya rawat inap atas permintaan korban. Sebenarnya tidak ada indikasi rawat inap itu, misalnya boleh pulang aja kayak gitu loh. Kalau kita periksa ternyata korban, saya minta inap ya di sini kayak gitu loh, berapa hari, sekalian saya mau istirahat, bisa apalah kayak gitu loh, tapi tidak ada indikasinya. Kalian hati-hati sekali mengkategorikannya. Itu masih kategori ringan ya. Jangan sampai karena perawatannya tadi dia jadi kategorinya sedang, jadi hukuman ke pelaku pun jadi akan lebih berat, padahal tidak perlu kayak gitu loh. Kemudian ini untuk yang penganiayaan berat, mengakibatkan, contohnya yang mengakibatkan bahaya maut, kehilangan panca indera, dan sebagainya. Ini tadi sudah kita singgung sebelumnya. Tadi kualifikasi sudah kita singgung tadi ya. Ini yang kualifikasi berat, ada berapa nih? Ada 6 atau 7 yang harus dihafal yang saya ingat ya.
jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan sembuh sampai sekali ya, atau yang menimbulkan bahaya maut. Jadi kalau yang beresiko mati itu masuk berat ya, meskipun selamat dia tidak jadi mati, tetap resiko berat ya, atau penganiayaan berat. Kemudian tidak mampu terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih. Ini diingat ya, mungkin 4 minggunya. Jadi misalnya dia amnesia selama 4 minggu, atau misalnya jadi linglung sampai 4 minggu atau lebih dan sebagainya, ini termasuk kategori penganiayaan berat. Dan gugurnya kandungan atau matinya janin yang dikandung. Ini mengingatkan kembali, ini gambar semua adalah gambaran trauma tumpul. Ini memar. Kosur saya kelihatan ya? Kelihatan dong. Ya, ini memar, ini robek, bisa kalian lihat tidak rapi ya. Ini lecet tekan, ini lecet tekan juga, warnanya kecoklatan, merah kecoklatan. Ini lecet geser, ini juga lecet geser. Kita ke trauma tajam. Ini sepertinya bacok ya, karena agak dalam. Ingat kalau bacok itu dia perlu kekuatannya, mengayunkan senjata, dan perlu space atau ruangan yang cukup luas agar dia bisa mengayunkan senjatanya. Ini bacok ya. Biasanya bisa sampai ke tulang. Kemudian ini adalah iris. Ini tusuk. Ini juga bacok. Ya, demikian saya serahkan kembali ke moderator. Ya, mantap sekali untuk penjelasannya Dokter Nila. Terima kasih. Untuk saat ini kita buka sesi pertanyaan. Sebelumnya tadi ada beberapa teman-teman yang sudah menyerahkan pertanyaan kepada saya secara langsung. Mungkin ada yang ingin langsung berbicara dengan Dokter Nila untuk bertanya. Apakah ada? Kita buka 3 pertanyaan dulu. Oke. Kalau tidak ada, maka saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Ya, mungkin untuk pertanyaan pertama, pertanyaan dari Dokter Sindu. Jadi kami dok pernah ada kejadian anak laki-laki yang dicabuli. Namun pada kasus tersebut, dokter anak kami itu menyerahkan pembuatan visumnya kepada dokter umum. Sebenarnya untuk kasus seperti itu yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan visum itu apakah dokter spesialis anak atau dokter umum dok? Boleh melakukan atau harus kepada dokter spesialis forensik? Oke. Iya. Saya kembalikan pada narasumber dulu. Izin menjawab, mungkin bisa kita tukar pikiran juga. Biasanya sih surat permintaan visum kalau di tempat kami ya, arahnya itu kepada direktur. Nanti direktur yang mendistribusikan kemana suratnya itu. Jadi mungkin ini bisa disepakati saja, mungkin bagian dari SPO. Kalau misalnya kejadian ini seperti ini, siapa yang bertanggung jawab kayak gitu, agar tidak terjadi saling limpah, mendorong-dorong, akhirnya mungkin korbannya akhirnya si korbannya tambah parah. Apalagi kalau kasus pencabulan ini sangat sekali urgensi waktunya ya. Kasus pencabulan ini terutama kalau bisa saat lapor langsung dicek kayak gitu, jangan sampai saat lapor, apalagi dia sempat menunggu terus pipis, terus cepat cebok dan sebagainya ya, jadi kehilangan barang bukti kita. Jadi mungkin ada baiknya mungkin dirembukan dulu siapa yang bertanggung jawab. Memang sih kadang ujung-ujungnya ya yang junior ya kelimpahan. Bisa kalian, alhamdulillah ya sekarang ada YouTube dan sebagainya, bisa yang bisa guide lagi gitu. Tapi yang paling penting untuk kasus-kasus seperti ini juga ya, foto ya, izin memfoto. Sebisa mungkin foto kita tuh detail sekali pada saat awal pemeriksaan, jangan sampai dijeda karena akan berubah sebentar sekali orang akan sembuh ya, apalagi daerah genital.
kemudian sedapat mungkin sampel kita ambil. Kalau ada pakaian-pakaian bekas kejadiannya itu segera disita, langgap seperti itu ya, diambil kayak gitu, di labeli atau diamankan, misalnya dimasukkan ke dalam amplop kah, diberi identitas kayak gitu. Masalah nanti siapa-siapa yang bikin, yang penting kita amankan dulu barang buktinya. Mungkin saya baru bisa menjawab demikian. Baik dok, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin bisa disimpulkan untuk masalah siapa yang memeriksa itu tergantung hasil dari kesepakatan ya dok. Masalah kewenangan itu siapa saja berarti berwenang, baik itu dokter umum maupun dokter spesialisnya sendiri ya dok. Atau nanti bisa juga misal ya, kita anggaplah dokter umum atau dokter forensik yang periksa tapi merasa kurang mantap lah seperti itu, kita bisa mengasih saran kepada penyidik, sama penyidiknya mungkin bisa dibikinkan surat permintaan kepada dokter sini kayak gitu loh, dokter spesialis ini untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut kayak gitu. Kita bisa suggest kan, nanti penyidiknya membuat surat ke situ kayak gitu loh. Jadi ada data tambahan lagi. Berarti kalau untuk seperti itu apakah 2 surat permintaan dok? Iya, suaranya putus-putus. Pada kasus seperti itu yang meminta penyidik untuk membuat tujuannya kepada spesialis atau mungkin dokter tertentu itu apakah perlu surat baru dok dari yang permintaan visum awal? Itu kembali kalau menurut saya lebih dikoordinasikanlah dengan direksi mungkin, atau misalnya kalau direktur melimpahkan ke bagian hukum, nanti yang penting komunikasi kayak gitu loh. Baik, maunya dok kayak seperti apa, kan kita nggak apa-apa kan kalau kita aja boleh second opinion, kenapa visum nggak boleh second opinion kayak gitu. Betul juga dok, benar. Baik, kalau begitu mungkin apakah ada teman-teman yang ingin langsung bertanya kepada Dokter Mila? Saya persilakan dulu. Silakan unmute mic-nya untuk yang mau bertanya. Oke, ada satu penanya dok yang mau bertanya langsung. Silakan kepada Steven untuk bertanya. Dok, selamat malam dok. Perkenalan dok, belum Dokter Steven dok, yang dokter RSUD Barangan dok. Izin bertanya dok, kemarin dulu ada pernah dapat kasus dok KLLD dok, kecelakaan lalu lintas. Pasiennya ini ada dok, petampunan di jantung dok. Datang itu dengan keluhan sesak dok. Tadi pada saat pasien ini kan awalnya masih hidup dok, dilakukan perikardiosintesis di IGD, terus meninggal dok di IGD. Nah, ada permintaan visum dok, visum dari kepolisian. Itu bagaimana ya dok pembuatannya? Apakah visum hidup dok dulu atau visum jenazah dok? Soalnya pasien datang itu dengan keluhan dengan hidup dok, dan pada saat tindakan di IGD meninggal. Mungkin gimana dok mengenai dok? Sedangkan permintaan polisinya itu cuma permintaan pemeriksaan laporan visum et repertum garis miring jenazah dok. Mungkin itu aja dok pertanyaannya dok. Terima kasih dok. Mungkin bisa langsung jawab ya, maaf ya. Mungkin ada kontak polisinya, bisa dihubungi lagi. Ini mau visum jenazah atau boleh saja kami bikinkan visum dari hasil pemeriksaan hidup kayak gitu loh. Karena kalau pribadi saya tidak masalah. Kadang karena kita pernah handle ya, pada saat hidup mungkin data hidupnya itu jauh lebih mewakili kenapa beliau meninggal. Tapi kalau misalnya polisi tetap minta juga visum jenazah, atau bisa jadi penyidik minta dua-duanya, ya tergantung customer mau minta apa. Gitu. Kemarin karena bingung dok, jadi saya buatkan sekaligus 2 dok. Visum hidup. Bagus itu. Gitu. Sangat memuaskan customer mungkin itu. Gitu. Soalnya dari surat permintaan dananya batalan kali ditanyakan lagi ya dok ke bagian yang minta visumnya ya dok. Mungkin seperti itu. Gitu dok, siap dok.
Baik Terima kasih, sekali Dok. pertanyaannya. Terima kasih kepada Dr. Stephen. Mungkin izin menambahkan juga, Dok, untuk pertanyaan tadi. Sebelumnya kan pada deskripsi luka itu kita lebih kepada luka luar. Nah, untuk kasus-kasus seperti yang contohnya tamponade jantung itu, Dok, pemeriksaan fisik yang sangat menunjang, yang contohnya suara bunyi jantung menjauh, kemudian ada penurunan tekanan darah, dan juga ada peningkatan JVV. Nah, itu apakah perlu dimasukkan juga, Dok, dalam visum? Maaf, suaranya putus-putus, tapi mungkin saya agak-agak dengar tadi ya, yaitu kalau saya karena pernah dihandle pada saat hidup, mungkin gambaran hidup tadi jauh lebih bermanfaat ketimbang visum jenazah yang hanya periksa luar. Mungkin jejaknya dari luar tidak ada luka-luka, mungkin ya. Kami kan kalau visum luar jenazah mungkin hanya menggambarkan luka-luka, tetapi transisi pada saat masih hidup, kondisi hidup, terus transisi penurunan, dan kondisinya itu kan lebih ada di laporan rekam medis hidup kan ya. Betul. Mungkin seperti Berarti itu. untuk penulisannya sendiri, Dok, contohnya boleh dicontohkan mungkin, misalnya untuk yang pemeriksaan fisik di visum, di penulisan visum itu seperti apa? Apakah boleh kita langsung menulis seperti suara jantung menjauh atau Bisa. bagaimana? Mungkin bisa saja dituangkan hasil rekam medisnya, tapi diterjemahkan ke bahasa yang orang awam mengerti. Mungkin seperti itu saja mungkin. Baik, Dok. Terima kasih untuk jawaban dan juga masukannya. Oke, mungkin untuk pertanyaan ketiga kepada teman-teman, apakah ada yang masih ingin bertanya secara langsung? Ya, ini ada pertanyaan dari chat, Dok, dari Dr. Muhammad Syafri. Ya, mungkin Dr. Muhammad Syafri ingin langsung menyampaikan pertanyaannya. Atau kita bacakan saja. Oke, dipersilahkan ya. Ya, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Dok. Ini misalkan kan apabila ada pasien datang untuk minta dilakukan visum. Nah, namun saat pasiennya itu datang, dia surat penyidiknya itu belum datang, Dok, atau malah nggak ada kayak gitu. Jadi minta visum permintaan sendiri kayak gitu kan, Dok. Itu apakah kita boleh meminta menuliskan visumnya, Dok? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan, Dok. Kalau tidak ada surat permintaan penyidik, kita kan bikin rekam medis saja. Selama tidak ada resmi surat permintaan dari penyidik, kita tidak melepas dalam bentuk visum. Artinya data ada, tapi mungkin tidak diramu dalam bentuk visum. Terserah kebijakan dokternya pribadi, mau bikin visum dulu sambil belajar, nanti keluar permintaan dilepas, atau nanti pas ada permintaan baru dibikin. Ini baik, Dok. Berarti tetap harus ada surat penyidiknya itu kan, Dok? Iya, tapi kita antisipasi ya. Oh, ini kira-kira ada risiko, ada peluang dimintakan visumnya nih. Nah, dikit dijaga benar-benar itu datanya, dilengkapi dan dijaga, diingat-ingat kayak gitu loh. Juga datanya detail, ukuran-ukurannya dan sebagainya, kalau perlu ada fotonya ya. Jaga-jaga kalau ada permintaan belakangan. Gitu, Dok. Terus misalkan sebaliknya, Dok, surat penyidiknya ada, tapi dari korban atau keluarga korbannya malah gak mau sama sekali, Dok, di visum. Itu bagaimana, Dok, seharusnya, Dok? Jadi maaf nih moderator, jadi komunikasi ya. langsung. Silakan, Dok, biar kita lebih interaktif. Iya, jadi kalau suratnya ada tapi terjadi penolakan, kembali komunikasi kita. Makanya kalau ada apa-apa tuh peganglah nomor penyidik. Kita laporkan penyidik, nih keluarga tidak setuju. Kalau kata penyidik tetap harus periksa, tapi keluarga tidak mau, tolong Pak dibantu untuk mempersuasi. Bisa kita
kita minta, apalagi kalau mengancam jiwa kita, kan tanggung jawab penyidik harusnya untuk mengamankan pada saat pemeriksaan. Inggih, baik dok. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih kepada Dr. Syafri ya untuk pertanyaannya yang mungkin sangat relate dengan kondisi di lapangan. Nah, jadi memang dok sering kita mendapatkan permintaan dari penyidik tapi juga penolakan dari pasien. Seandainya pada saat terakhir pun keluarga pasien atau pasien itu menolak visum, apakah itu kita tetap membuatkan visum, dok? Menambahkan pertanyaan Syafri tadi. Sudah sempat diperiksa belum? Sudah kita lakukan pemeriksaan, dok. Misalnya sudah kita lakukan pemeriksaan, namun penyidik datang dan meminta visum, tapi pihak keluarga menolak untuk dikeluarkan visum. Sebenarnya kalau sudah sempat diperiksa ya nggak apa-apa, lepas aja bentuk visum itu. Kan sebenarnya kalau apalagi kalau jenazah ya, itu kan barang bukti ya, barang bukti medis. Jadi tingkat permintaan penyidik itu jauh lebih tinggi ketimbang informed consent. Informed consent itu mungkin dalam artian kita masih menghargai hak otonomi setiap orang ya, untuk menolak ataupun menerima. Tetapi ada bagian hukum yang lebih tinggi lagi, apalagi ada kemungkinan si keluarga yang terlibat, dan itu lebih penting lagi visumnya yang diterbitkan. Kecuali misalnya kecelakaan tunggal, atau misalnya keluarga ingin memaafkan saja, ada redaksi kalimat ya, dikomunikasikanlah dengan polisi kayak gitu. Jangan lupa mintakan, kalau misalnya akhirnya keputusan ditolak juga semuanya, minta tanda tangan dari pihak keluarga. Artinya bukan kita yang salah kayak gitu loh, sudah di. Tapi bukti tanda tangannya itu harus ada ya. Saya pernah kemarin itu pas akreditasi rumah sakit. Jadi kata kami kan ada form penolakan, ada form informed consent kayak gitu. Coba kami lihat kayak gitu, dinilai oleh mereka. Ternyata di form informed consent itu harus jelas tindakannya apa, kenapa harus diperiksa. Misalnya kalau di jenazah mungkin kalau ada masing-masing ya, apa yang harus dimuat ya. Informed consent itu keuntungannya diperiksa itu apa, misalnya untuk kepentingan pembuktian, atau termasuk misalnya kami mengeluarkan surat kematian hanya kalau sudah diperiksa dan sebagainya. Kemudian kerugiannya kalau tidak dilakukan pemeriksaan, misalnya kami tidak akan mengeluarkan atau membuatkan surat kematian misalnya, juga dijelaskan di situ. Dan satu bagiannya tidak lepas, artinya ini bagian tanda tangan ini satu, bagian identitas di sini satu, bagian penjelasan satu, tapi jadi satu lembar kayak gitu loh, kalau bisa jadi satu kesatuan, nah ditanda tangani di situ. Nanti bakal ditanya juga, bisa jadi ini sudah dijelaskan lah kayak gitu. Mereka tidak terima juga kadang asesor itu kalau cuman disodori saja form kayak gitu loh. Harus katanya harus dijelaskan mulut dan sebagainya ya. Kalau idealnya mungkin dicek pemahamannya keluarganya dan sebagainya ya. Berarti harus ada form tersendiri ya dok untuk persetujuan maupun penolakan visum ini. Atau kalau kalian mungkin nggak tahu ya, pernah lihat atau enggak, atau di lingkaran saja, dilingkari setuju atau tidak setuju kayak gitu. Tapi ada jadi satu, setuju atau tidak setuju, nanti dilingkari saja, jadi tidak usah bikin dua formulir. Baik, terima kasih dokter untuk mungkin masukan bagi rumah sakit kami untuk kedepannya. Karena selama ini form penolakan maupun persetujuan tindakan itu format yang umum untuk semua tindakan. Jadi sebagai penjelasannya itu lebih secara lisan dan juga mungkin tertulisnya itu secara singkat yang muat dalam kolomnya itu. Oke, sebenarnya ini masih banyak pertanyaan dok, apakah boleh dilanjutkan? Silahkan. Karena visum ini sepertinya banyak yang bermasalah dalam pembuatannya, dok. Terlebih kita juga kurang mengenal masalah alur hukumnya ini.
Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, Dok, ini mewakili teman dari chat. Teman saya ini pernah bertemu pasien kecelakaan yang mana dari pihak kepolisian itu membuat visumnya itu hanya satu. Kemudian dia dioperasi oleh dokter spesialis. Nah, untuk penulisannya tadi, Dok, apakah perlu satu visum atau perlu visum lanjutan oleh dokter penanggung jawab pasien, Dok? Dan kemudian kalau misalnya hanya mengeluarkan satu visum, untuk kesimpulannya siapakah yang lebih berhak, Dok, untuk menyatakan kesimpulan dari visumnya itu? Bisa saya persilakan, Dok? Iya. Mungkin nanti ada perbedaan pendapat juga ya. Kalau pribadi saya, kalau sudah bisa dari kondisi awal kita putuskan ini kriterianya kemana, ya tidak apa-apa saya kita bilang redaksi kalimatnya misalnya, ini misalnya ada kecelakaan ya tadi ya, kena kepala misalnya, resiko mati kan jelas itu. Ya jelas, jadi redaksinya mengancam jiwa kayak gitu langsung. Kalau pribadi saya gitu, jadi nggak perlu lagi visum lanjutan. Kan jelas-jelas Pak yang dioperasi masa kena kepala nggak mengancam jiwa, kalau pribadi saya seperti itu. Atau misalnya kekerasan kena luka tusuk di dada, itu jelas mengancam jiwa itu. Ya tulis aja sampai kesimpulannya selesai, jadi tidak ada pertanyaan lagi. Jadi seperti itu, tapi mungkin ada dokter yang lain, mungkin ada visum sementara, ada visum lanjutan, ya dipersilahkan. Baik, Dok. Terima kasih untuk masukannya. Berarti secara tidak langsung untuk visum korban yang meninggal dalam perawatan itu tidak mesti harus ada visum sementara maupun visum lanjutan ya, Dok? Apabila memang bisa eksekusi sudah jangan lupa pasti nggak usah satu aja sudah ada kesimpulan. baik, Dok, kalau begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, Dok. Jadi ada, nah untuk tadi, Dok, misalnya pada surat penyidik yang datang terlambat, namun dia tetap meminta pada tanggal pemeriksaan sebelumnya, pada pemeriksaan awal. Pada formatnya sendiri, Dok, apa perlu kata pro justisia pada resume medis yang dikeluarkan, dan juga untuk format penulisan resume medisnya itu apakah harus sama dengan format penulisan visum? Atau bisa mengikuti format penulisan resume medis biasa, Dok? Jadi permintaannya visum ya? Permintaannya visum, Dok, sejauh ini. Belum pernah permintaan resume medis. Ya, permintaannya visum. Terus kalian ingin mengabulkan permintaan itu? Makanya, Dok, ini Kalau ingin polemik mengabulkan, kami, Dok. formatnya format itu. Kecuali kalau kalian tidak ingin mengabulkan permintaan itu. Kalau permintaan itu yang dikabulkan itu berarti formatnya format itu tadi. Format visum berarti. Berarti tetap kalau memang permintaannya visum harus kita fasilitasi dengan format visum ya, Dok? Iya. Ini. Mungkin nih pertanyaan terakhir, Dok, yang dikumpulkan. Pada kasus pemukulan KDRT, nah apabila misalnya ada luka lama yang masih membekas, itu apakah tetap perlu dideskripsikan lukanya, Dok? Silahkan aja dideskripsikan, misalnya terdapat memar, di lokasinya ini warnanya ini, kayak gitu loh. Tapi kalian nggak nyebutkan ya waktunya ya. Paling pada anamnesa, misalnya nanti kan ada, kalau periksa hidup kan ada anamnesa nanti di pemberitaan. Nah itu. Nanti kalau misalnya kurang jelas atau minta penjelasan lebih lanjut, penyidik kalau ini mengembangkan kasus bisa aja nanti minta keterangan ahli dari kalian. Tapi digambarkan aja. Kalau misalnya ada warna-warna apa, tapi dipastikan itu bukan body painting ya. Barangkali dia gambar-gambar nanti tubuhnya. Baik, Dok. Mungkin sekian dulu untuk pertanyaan. Sebelum kita tutup, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber? Mumpung diberikan kesempatan sebelum nanti datang kasus visum pada teman-teman.
Oke, sepertinya sudah cukup, Dok. Pertanyaan dari teman-teman. Kalau misalnya nanti, Dok, kami ada memiliki kesulitan dalam pembuatan visum, apakah boleh mengontak dokter secara pribadi untuk konsultasi ke depannya? Ya, silahkan. Ya, terima kasih banyak, Dok, sebelumnya. Nih, baik. Untuk webinar kali ini mungkin kita cukupkan saja dulu. Nanti akan saya share link penutup kepada peserta sebagai masukan juga, yang mana nantinya mungkin kalau memang ada pertanyaan tambahan akan ditanyakan kembali kepada narasumber. Oke, karena kita membuka dengan Al-Fatihah, mari kita tutup dengan doa majelis. Baik, doa selesai. Terima kasih sekali kepada Dr. Nila yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan. Terima kasih banyak, Dok. Dan juga kepada Dr. Sindu yang sudah menyempatkan untuk mewakili direktur dan juga mentor. Juga kepada para peserta, semoga materi kali ini bisa dipahami dan juga bisa diterapkan dalam pembuatan visum ke depannya. Ya, untuk saat ini saya tutup acara webinar kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, silakan kepada teman-teman maupun narasumber ataupun mentor untuk meninggalkan ruangan Zoom. Untuk materi nanti akan di-share ya, Dok, ke lewat WA saja supaya lebih memudahkan. Oke, terima kasih Dr. Lady, Dr. Nila. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Izin live. Silakan, Dok. Terima kasih. Terima kasih.